Sebentar lagi Ramadan nih, dan seperti biasa, menjelang akhir bulan Sya'ban, ada satu pertanyaan besar yang muncul di seluruh Indonesia menandakan datangnya bulan suci yang paling kita tunggu-tunggu. Yep, pertanyaannya simple. Kapan persisnya kita mulai puasa? Jawaban buat pertanyaan jutaan orang ini tuh nggak ada di kalender biasa loh. Jawabannya ada di langit senja. Jawabannya ada pada penampakan hilal. Itu loh bulan sabit pertama yang super tipis dan super redup. Nah, nemuin hilal ini tuh tantangan ilmiah yang luar biasa. Kenapa? Ya karena seperti yang bisa Anda lihat, hilal itu nyaris nggak kelihatan di tengah cahaya langit senja. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Misi tahunan buat mencari hilal ini dikenal dengan sebutan Ruqyatul Hilal. Di Indonesia, ini adalah sebuah upaya nasional yang dikoordinasikan oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang mengerahkan para ahlinya di puluhan titik di seluruh negeri. Kalau diartiin secara sederhana, Ruqyatul Hilal itu ya pengamatan langsung bulan sabit pertama pas matahari baru aja tenggelam. Tujuannya kedengaran gampang kan? Cuma lihat bulan, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Soalnya ini bukan sekedar ngelihat ke langit. Ini tuh sebuah pertarungan sengit antara cahaya melawan cahaya. Sebuah drama kosmik yang terjadi di ufuk barat setiap bulannya. Nah, kenalin nih musuh utama dalam perburuan hilal, namanya syafaq. Syafaq itu adalah sisa cahaya senja yang masih terang benderang setelah matahari tenggelam. Cahaya saingan inilah yang bikin hilal yang super redup jadi susah banget buat dilihat. Coba deh bayangin perbandingannya. Cahaya hilal itu kan remang-remang banget, cuma pantulan tipis dari matahari. Sementara itu, cahaya syafaq itu sisa cahaya matahari yang nyebar di atmosfer kita. Bikin semacam tirai cahaya yang terang. Jelas kan mana yang menang? Jadi ini dia inti masalahnya. Supaya hilal bisa kelihatan, ada dua syarat ilmiah yang wajib terpenuhi. Pertama, intensitas cahaya hilal harus lebih besar dari cahaya senja di sekelilingnya. Tapi yang paling-paling penting, dan ini kuncinya, adalah kontras. Beda terang antara hilal sama latar belakang langitnya itu harus cukup tajam buat ditangkap mata kita atau kamera. Kalau kontrasnya kurang, ya sudah, hilal itu bakal tenggelam, hilang ditelan cahaya senja. Nah, untuk mengatasi tantangan kontras ini, dan biar ada standar yang jelas, para ahli falak atau astronomi Islam pun mengembangkan kriteria ilmiah. Inilah ibaratnya aturan mainnya. Nahdlatul Ulama, misalnya, pakai kriteria yang disebut IRNU. Kriteria ini menetapkan syarat minimum ketinggian hilal dan jarak sudutnya dari matahari. Logikanya gimana? Gini, semakin tinggi dan jauh posisi hilal dari matahari yang baru terbenam, maka semakin berkurang juga terangnya cahaya syafaq di sekitarnya. Ini meningkatkan kemungkinan kontrasnya jadi cukup tajam untuk bisa diamati. Dan kriteria ini jadi makin penting di zaman sekarang loh. Kenapa? Karena faktor-faktor seperti polusi udara dan perubahan iklim itu bisa bikin atmosfer lebih keruh. Akibatnya, kontras di langit jadi berkurang. Ini bikin pengamatan makin sulit dan aturan yang ketat jadi semakin vital. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana semua sains dan aturan ini diterapin untuk penentuan awal Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Peta dari Lembaga Falakia NU ini nunjukin situasinya dengan sangat gamblang. Pada tanggal 17 Februari 2026, di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal itu masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam. Artinya, mustahil untuk dilihat. Kalau peta tadi belum cukup jelas, lihat deh data spesifik ini. Dari Banda Aceh di ujung barat, Jakarta di tengah, sampai Jayapura di timur, ketinggian hilalnya semuanya negatif. Artinya, pas matahari terbenam, bulannya udah terbenam duluan. Secara fisik, nggak mungkin ada yang bisa lihat. Nah, karena hilal mustahil terlihat, posisinya aja di bawah ufuk, maka keputusan yang diambil adalah istikmal. Istilah ini artinya simple. Bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Jadi Ramadan 1447 Hijriah akan dimulai di hari berikutnya, yaitu tanggal 19 Februari 2026. Seluruh proses ini membawa kita pada sebuah perpaduan yang menakjubkan. Disinilah sains modern yang presisi bertemu dengan tradisi yang sudah berakar selama ribuan tahun. Kenapa sih semua ini penting banget? Soalnya, ini bukan cuma soal angka dan perhitungan astronomi. Menurut riset, ada sekitar 168 juta muslim di Indonesia yang mengandalkan metode Ruqyatul Hilal ini untuk menentukan hari-hari besar keagamaan mereka. Ini menyangkut kehidupan spiritual jutaan orang. Pada akhirnya, seluruh proses ilmiah yang cermat ini, mulai dari ngitung kontras cahaya syafaq, netapin kriteria ketinggian, sampai metain posisi bulan, itu semua adalah cara kita di era modern buat ngejalanin tuntunan tradisional ini dengan tingkat kepastian yang paling tinggi.
Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Bagaimana sains modern yang presisi ternyata tidak hanya bisa hidup berdampingan dengan tradisi, tetapi justru bisa memperkuat cara kita dalam menjalankan warisan kuno dari generasi ke generasi.